Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya, luar biasa, dahsyat di dalam Yesus. Kita selalu luar biasa, kita selalu dahsyat karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada kesempatan hari ini kita siapkan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur yang pasal 25 ayat 4 dan 5. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 25. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur Daud di dalam pasal 25 ayat 4 dan 5 mengungkapkan isi hati Daud kepada Tuhan yang ia sangat kasihi. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dari ungkapan Raja Daud ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Daud selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ada sebuah hubungan yang Daud bangun setiap hari dengan Tuhan Allah. Sehingga Daud mengatakan, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan adalah sebuah permohonan Daud kepada Tuhan. Di sini Daud menyadari bahwa hidupnya sering digoda untuk berjalan di dalam kebenarannya sendiri. Melalui kisah perjalanan hidup Daud di Alkitab, kita dapat belajar bahwa Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan yang tidak terduga. Tuhan membuat segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan sendiri. Bukan dengan cara dan waktunya kita manusia. Tidak pernah
jelas di dalam pikiran Daud bahwa suatu hari kelak ia akan diangkat Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Di usianya Daud yang relatif sangat muda. Sebagai seorang penggembala kambing domba, jelas bahwa Daud bukanlah seorang yang pantas untuk diperhitungkan untuk menduduki posisi penting oleh siapapun. Namun, pada suatu hari Daud itu diundang oleh pegawai istana untuk bermain kecapi guna menghibur Raja Saul. Sang raja yang sedang diganggu oleh roh jahat, Daud tidak menyadari bahwa undangan ke istana merupakan cara awal Tuhan untuk membawa dan memperkenalkannya kepada lingkungan kerajaan. Dan melalui keahliannya dari Daud untuk bermain kecapi, kemudian Raja Saul mempromosikan Daud untuk menempati posisi yang lebih tinggi, yakni sebagai pembawa senjatanya. Semua pengalaman itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan Daud di dalam menerima panggilannya kelak, yaitu menjadi raja atas Israel. Walaupun di sini Roh Tuhan itu hadir dan menguasai hidup Daud, namun tidaklah berarti bahwa segala jalan yang ada di hadapan Daud lantas terbentang tanpa rintangan, dan tidak serta-merta ia menjadi tahu pasti apa yang Tuhan inginkan darinya. Di sini Tuhan memberikan tuntunannya selangkah demi selangkah kepada Daud. Selain itu, Daud juga belajar berjalan bersama Tuhan di dalam kesehariannya, sehingga kepekaannya akan tuntunan Tuhan dapat terbangun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan? Yang harus kita lakukan supaya kita dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan adalah poin pertama, kita minta agar Roh Tuhan memenuhi hidup kita. Minta agar Roh Tuhan memenuhi hidup kita senantiasa. Mulai sejak mengundang Daud untuk bermain kecapi di istananya Saul,
hingga mempromosikan Daud sebagai seorang pembawa senjatanya, dan diikuti dengan promosi-promosi lainnya. Sesungguhnya di sini Saul tidak mengetahui bahwa Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel, untuk menggantikan diri Saul. Dan yang sangat baik Daud itu maupun Isai ayahnya juga tidak menyadari bahwa pengurapan yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Samuel adalah pengurapan sebagai raja untuk menggantikan Saul. Satu hal yang pasti, pengurapan yang diterima oleh Daud membuat hidup Daud tidak pernah sama lagi. Alkitab menyatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali masih kita dapati banyak orang percaya yang mengabaikan kepenuhan pengurapan Roh Tuhan atas dirinya, dengan alasan tidak merasakan apa-apa ketika diurapi. Salah satu kesalahan orang percaya adalah selalu mengukur perkara-perkara ilahi dengan tubuh jasmani. Apabila tubuh tidak merasakan sensasi apa-apa ketika diurapi, maka langsung berkesimpulan bahwa ia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Padahal pengurapan yang turun atas seseorang tidaklah selalu dapat dirasakan oleh tubuh jasmani. Namun yang pasti pengurapan itu akan menuntun kita untuk kita dapat berjalan di dalam penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Poin yang kedua, supaya kita senantiasa dapat berjalan di dalam kebenaran Tuhan, kita mau senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Daud bukanlah seseorang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Namun, salah satu hal yang membedakan Daud dengan pribadi lainnya adalah kesediaan dari Daud untuk belajar dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan bukan di dalam kebenaran Daud sendiri. Daud membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan firman-firman-Nya. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan tidaklah mengesampingkan fakta bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak menyetujui apa yang kita lakukan. Dan karenanya sangat mungkin bagi kita untuk
akan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pokok permasalahan yang seringkali dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial adalah rasa takut tidak diterima oleh lingkungannya. Dan supaya dapat senantiasa diterima oleh lingkungan sekitarnya, oleh orang lain, maka ia cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang disetujui oleh mayoritas lingkungannya. Sehingga timbullah suatu anggapan bahwa pendapat mayoritas selalu benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pendapat Tuhanlah yang harus kita utamakan di atas pendapat manusia. Tanpa mengabaikan rasa hormat kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mulailah kita melakukan hal-hal yang mendasar di dalam kesetiaan. Karena pertimbangan Tuhan untuk melibatkan kita ke dalam rencananya bukanlah berdasarkan seberapa hebatnya kita, melainkan seberapa besar kesediaan kita untuk dituntun dengan caranya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengevaluasi hati kita masing-masing. Sudahkah Tuhan Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita? Atau hanya sekedar rutinitas di dalam kehidupan kita? Contohnya, saya doa pagi karena sudah menjadi rutinitas saya. Kalau tidak saya lakukan, rasanya aneh. Kemudian, saya doa makan karena orang Kristen harus berdoa supaya Tuhan memberkati makanan kita, memberkati kesehatan kita. Kemudian ada lagi, saya berdoa malam karena dipaksa orang tua. Karena kalau saya tidak doa malam, tidak diberkati. Semoga hubungan kita dengan Tuhan tidak seperti ungkapan barusan. Kita harus menyadari dengan betul bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi. Dia adalah gembala. Dia adalah kekasih. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Tuhan punya perasaan. Dan bagaimana perasaan Tuhan kalau kita mengikuti Tuhan hanya karena mau diberkati secara fisik? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tentu tidak suka menjadi orang yang dimanfaatkan oleh sahabat kita atau orang-orang terdekat kita. Apalagi kalau kita benar-benar mengasihi hubungan dan persahabatan kita itu.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kita kembali untuk memprioritaskan Tuhan. Kita nantikan Tuhan setiap waktu. Berdoalah karena kita memang cinta sama dirinya Tuhan. Karena kita rindu Tuhan itu berbicara sama kita dan menyatakan rancangannya atas hidup kita. Kita harus minta kepada Tuhan bahwa kasih mula-mula di dalam Tuhan. Kasih mula-mula akan membawa hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dalam dan semakin manis. Sedangkan rutinitas hanya akan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi hambar dan semakin kendor. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada hari ini di dalam Mazmur 25 ayatnya yang keempat dan kelima. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami semakin taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami semakin berjalan di dalam kebenaran firman